Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita, yaitu pelajaran ke-9. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak semua, kita akan membahas di pelajaran 9 ini mengenai Allah Maha Suci. Nah, Allah Maha Suci pasti kita suci ya. Allah Maha Suci, suci dari segala sesuatu yang tidak baik. Baik anak-anak semuanya, coba kita perhatikan, amati gambar ini ya. Kita lihat di sini ada seorang ibu yang sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat di sini ada yang sedang melakukan gerakan sholat, yaitu sujud. Nah, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu ya. Kemudian ceritakanlah maksud gambar-gambar di bawah ini ya. Nanti dibuat pertanyaan dari gambar ini ya. Kemudian setelah itu ceritakan ya. Baik, sudah ya anak-anak semuanya. Nanti dibuat pertanyaannya, kemudian nanti diceritakan maksud gambar-gambar di bawah ini menurut kalian saja ya. Nah, sekarang kita akan melihat, yakin bahwa Allah itu Maha Suci. Allah Maha Suci, kita harus meyakininya sebagai orang yang beriman. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Manusia harus menyucikan dirinya. Menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Kita harus gemar ya, bersih-bersih, biar hati kita bersih, badan kita bersih, pakaian kita bersih, dan tempat kita juga bersih. Begitu ya, anak-anak, suka bersih kan? Iya, pasti semuanya suka bersih ya. Nah, sekarang kita akan menyanyi Allah Maha Suci dengan nada lagu Hai Beca ya. Saya mau tamasya. Nah, gitu ya. Ini kita artikan dengan lirik Allah yang Maha Suci. Kita coba ya. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Gitu ya, anak-anak ya. Pasti bisa ya. Nah, Bapak yakin kalian pasti bisa. Ayo kita sama-sama, kita ulangi sekali lagi ya. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah Maha Suci. Iya, alhamdulillah, dari lagu ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Maha Suci dari sifat yang keji dan dari sifat tidak terpuji, karena Allah Maha Suci ya. Baik anak-anak semuanya, sekarang bagaimana sikap anak-anak ya? Bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui bahwa Allah Maha Suci? Ya, anak-anak harus percaya dan yakin bahwa Allah Maha Suci, dan kita terapkan
kebersihan, kita jaga kesucian, kebersihan tempat, pakaian, dan hati kita ya, terjauh dari hal-hal yang negatif. Contoh misalnya terhindar dari sifat buruk sangka, kemudian sifat bakhil, kemudian lingkungan yang kotor, kemudian pakaian yang tidak bersih. Maka semuanya harus kita jaga agar semuanya suci, bersih, dan rapi. Ya anak-anak, mari kita jaga kesucian. Nah, setelah itu sekarang anak-anak yang solih dan solihah, coba jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci. Ayo jelaskan, siapa yang mau? Iya, jelaskan ke teman-teman ya. Kalian saling bertukar pendapat dan pengalaman mengenai Allah maha suci. Ya. Nah, kemudian kita beri tanda checklist di kolom ya atau tidak ya. Misalnya yang pertama, aku percaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci. Anak-anak percaya tidak? Ya, pasti ya, pasti percaya. Kemudian, aku percaya Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Pasti ya. Aku selalu menyucikan diri sendiri. Ayo tanya diri masing-masing. Mas sering membersihkan diri, menyucikan diri? Iya pasti ya. Kita kan selalu menjaga kebersihan. Aku selalu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala sesuatu yang kotor. Iya atau tidak? Ya. Kita harus menjaga kesucian dan kebersihan semuanya ya. Baik anak-anak semua, mari kita berlatih ya. Yang pertama titik-titik, isilah titik-titik di bawah ini ya. Di sampingnya titik-titik, suci dari segala kekurangan, celaan, dan kesalahan. Kira-kira apa isinya? Tuliskan jawabanmu ya. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha titik-titik sesuai dengan tema kita saat ini. Pasti kalian tahu. Yang ketiga, manusia harus titik-titik dirinya sendiri. Pasti kalian tahu ya, karena tadi sudah kita bahas dari atas. Nah, anak-anak semua, karena kita sudah berlatih, nanti tuliskan jawabanmu ya, tuliskan jawaban kalian masing-masing, harus jujur dan pastinya semua jawabannya ada di buku yang sudah kita pelajari ya. Nah, Al-Quddus ini bagian dan salah satu dari Asmaul Husna. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Al-Quddus bagian dari tadi apa? Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik ya. Nah, Al-Quddus Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah Maha sempurna, Maha mensucikan ya. Kemudian semua makhluk harus memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan subhanallah adalah salah satu cara memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita menyebutkan subhanallah gitu ya. Nah, itu adalah cara kita dengan menyucikan Allah dengan ucapan kita. Dengan tindakan kita harus menjaga kebersihan ya, dengan perkataan kita ucapkan subhanallah. Di hati harus membersihkan hati agar benar-benar suci. Akidah kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya anak-anak semua. Nah, sekarang buatlah satu kelas ya, satu kelasmu menjadi beberapa kelompok. Kemudian satu kelompok terdiri atas 4 orang. Tugas kelompok mengamati kembali gambar 91 dan 92 dan mencatat hasil pengamatannya melalui diskusi. Ini ya gambar 91 dan 92-nya. Kemudian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Ingat ya? Silakan, ini gambarnya.
Kalian diskusikan, diamati, kemudian dicatat hasil pengamatan dan diskusi kalian ya. Kita lihat di sini, Masya Allah. Pasti kalian sudah tahu ya, ini gambarnya lagi sedang apa, kemudian kira-kira melakukan ibadah apa gitu ya. Pinter. Nah, anak semuanya, jika sudah, sekarang kita akan tugas 1. Amati gambar berikut ini, kemudian kerjakan dengan kelompokmu juga. Gambar A, kita lihat anak-anak lagi ngapain. Gambar B, ya pasti kalian tahu. C, kemudian D, ya kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa ya? Menceritakan tentang apa? Kalian pasti tahu. Bapak yakin kalian pasti tahu ya. Kemudian tugas 2-nya adalah isilah kolom keterangan di bawah ini sesuai dengan gambar yang tadi. Ketika kalian sudah mengamatinya, kemudian di kolom ini kalian isi ya keterangan. Oh, gambar A, anak-anak sedang ini gitu ya. Gambar B, oh kita ketahui dia lagi ngapain ini gitu ya. Nah, anak-anak, dengan adanya tugas 2 ini, maka materi kita di pelajaran 9 ini telah selesai. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan tetap menjaga kebersihan, karena bersih itu Allah Maha Bersih dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bersih dan suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada hambanya yang bertaubat dan bersih serta menyucikan diri. Baik anak-anak semua, karena materi kita sudah selesai, kita isi tanda ini ya. Kita isi dulu kolom ini sebelum kita sudahi. Aku harus membersihkan diri dari perbuatan tidak baik ya. Kemudian aku harus membersihkan lisan dari berkata kotor dan kasar. Aku harus membersihkan lingkungan, pasti ya anak-anak semuanya. Nah, nanti lafalkan kata Al-Quddus, karena ini bagian dalam Asmaul Husna. Melafalkannya akan mendapatkan pahala, serta artinya Allah Maha Suci. Nanti lakukan bergantian dengan teman-temanmu ya, agar menjadi hafal, karena sering diulang, sering diucapkan, nanti akan menjadi hafal. Akhirnya kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semuanya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.